di sela-sela motoran bang, abang bisa maksudnya agak-agak berusaha ngajak teman-teman ayo gitu, atau sengaja udahlah yang mau berubah, maksudnya yang mau berubah ikut seperti gua ikut ayo, kalau enggak ya silahkan, atau abang berusaha mengajak teman-teman begini. Tadi kan nih bilang bahwa kita tidak berusaha untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita berusaha lebih baik untuk diri kita sendiri, jadi yang lebih baik. Yang kedua adalah tugas kita itu bukan merubah, ya kan? Kenapa? Karena yang namanya neraka itu bukan urusan gue. Surga pun belum tentu jadi milik gue. Tapi mengingatkan kebaikan itu urusan wajib, gue harus mengingatkan kebaikan, apapun caranya. Seperti tadi lah, ayo kita sholat maghrib, ini kan mengajak kebaikan kan? Yang insya Allah kalau ada pada yang ngikutin, ya kita kan dapat juga kecepretan nih. Gitu ya. Nah itu. Terus untuk mengajak seperti itu, ya kita siapa dulu nih? Ada priority. Dan kebetulan karena 30 tahun bersama Edwin, ini dulu nih. Gitu loh, priority. Bukan merasa lebih baik dari Edwin, bukan. Win, you win, enak lo Win, sholat, yuk gini-gini. Ajak dia. Kadang-kadang kalau lagi jalan sama dia, udah kita safari masjid tuh. Zuhur di masjid ini, ya kan. Iya, bahkan sempat kita Isya, ya kan, kok belum azan nih. Jadi begitu azan, kita masih di jalan nih. Kita buka kaca, di masjid udah sana jajan. Tadi dengar ikan gitu ya. Enaknya di kita tuh gitu, banyak azan keluar. Banyak kita sangat kebayang kalau ketika kita tinggal di daerah yang tidak ada azan yang berkumandang gitu. Aduh. Itu masalah. Jadi ya buat yang lainnya ya saya tetap bawel untuk mengajak sholat terutama gitu. Tapi masalah dia ikut lomba ya urusan masing-masing lah. Seperti misalnya ada status WhatsApp Jody yang selalu mengingatkan sholat. Itu setiap berapa? Setengah jam paling 20 menit lah. Dan terutama pada saat subuh enak banget tuh. Karena begitu bangun, gua harus bikin status. Dan ini yang bikin jadi seger mata ya, karena berpikir kan harus kata-kata apa nih. Dan terus selanjutnya buat supaya lebih segar lagi, jadi sikat gigi setiap subuh. Karena sunahnya memang Rasulullah juga bersiwak untuk sebelum sholat ya gitu. Ini ternyata ya masa ngadap Allah bau jenggi sih, ya kan gitu ya. Sebuiler. Alhamdulillah gitu. Ya bang, satu terakhir bang. Pesan abang deh buat saya pribadi, buat teman-teman kita di Zona Bikers, atau buat teman-teman kita yang lagi nonton acara ini bang gitu. Ini apa nih bang? Ini satu lagi saya ada sedikit usaha lah. Iya. Jadi usahanya ini brandnya Langkah Baik, Bro to You Jody Bejo. Iya. Masih ada Bejo. Karena Bejo itu kan bersama Edwin Jody. Iya. Dan bahasa Jawa artinya untung. Iya. Dulu super itu sangat. Super itu suka pergi-pergi dulu. Nah ini sendalnya. Ini brandnya juga tuh Langkah Baik. Ini brandnya. Kulit tuh bang ya? Ini kulit semuanya. Cuman nggak tahu nih dari kulit apa nih. Tapi yang jelas bukan dari kulit mangga nih. Kena hujan lo bang. Bleber kalau pakai kulit mangga. Ini cuman belum dipublish ya, masih dalam proses ya. Belum launching ya? Belum launching, dan nanti kita tidak stok. Jadi kalau jualnya kita open PO. Jadi tergantung ukuran kaki. Misalnya, Bang Jod, gua pesan 41,5 sih. Kok 41,5? Enggak, kelingking gua 2 gitu. Kan ada yang begitu. Gede maksudnya. Harga berapa bang nanti? Ya kisaran 250-an. 250. Pasnya mau lebaran ntar. Waduh. Itu dia tuh nggak enak kalau mau orang Medan lebaran ya kan. Nggak sempitan. Nah ini dia. Ya jadi Bejo gitu. Brandnya Langkah Baik, semoga yang pakai ini harapannya kalau dia mau melangkah yang nggak baik dia mikir gitu. Kayaknya jangan pakai sendal ini nih. Tukar bang, kalau pakai sepatu. Pakai sepatu pakai sendal. Nggak boleh bang. Jangan. Ya insya Allah lah ini. Bang, tadi bang sebelum kita closing sebelum kita tutup, pesen khususnya buat saya pribadi yang masih turun naik, terus buat teman-teman juga di Zona Biker sama teman-teman yang ngelihat bang. Baik, buat Zona Biker semuanya, saya tidak merasa lebih baik dari kalian. Saya cuma mencoba untuk lebih baik dari saya yang dulu. Berkali-kali saya bilang seperti itu. Jangan sampai kalian menganggap ini langkah saya seperti ini adalah sebuah langkah yang pencitraan, sebuah langkah yang ingin dianggap lebih baik. Biarkan saya dengan jalan saya.
Mohon maaf, terima kasih buat istriku yang tersayang, yang terlalu lama saya jolimi. Saya jolim sama istri, saya jolim sama anak. Jolimnya kecil sih sebenarnya, dan naif banget. Di luar terbiasa red carpet, di rumah pengen diperlakukan red carpet. Ini zolim. Di luar kita bikin ketawa orang, mungkin terpingkal-pingkal segala macam. Apalagi dia habis nge-grass, kita bikin ketawa pasti ya kan ya, ketawanya nggak berhenti ya kan gitu dah. Nah, di rumah malah kita bikin kencang muka. Orang lain gue bikin ketawa. Jadi jolim bahasa aja. Nah, kenapa jual nastar? Sebenarnya pengen nyenangin istri. Jadi ketika Jody dipanggil, ada catatan kecil bahwa oh iya dia pernah berbakti lah sama gue gitu kata istri ya kan. Dia pernah nih jualin nastar gue gitu. Alhamdulillah kemarin nggak nyampe sebulan jalan itu hampir 350 plus kita sold out ya gitu ya. Nah ini ada catatan sebenarnya ke situ ya. Yang kedua sebenarnya kepengen banget untuk bisa meninggalkan semuanya ini punya kenangan indah lah. Karena dulu kenangannya buruk mulu, banyak banget gitu loh. Udah tato belepetan, segala macam gitu ya. Terus indah di masanya itu kan. Oh, indah di masanya. Motor kan? Wow. Pakai singlet gitu ya. Harus ini kerokan. Subhanallah. Ya, kayak lagi buat Jonah Becker. Carilah yang terbaik. Ya kan, kalau boleh menularkan girohnya adalah tolong berpikiran bahwa hari ini adalah hari terakhir. Sehingga kita mau berbuat baik terus. Nggak usah baper. Ngapain baper? Baper ditulis di status. Karena Agim bilang baper ditulis status 80% orang nggak peduli. Urusan lu. Sisanya kan 20% tuh. 20% lagi ada 18% lah, 18% lah. 18% itu ngapain? Syukurin. 2% doang. Iya, 2% doang yang orang care. Jadi sangat itu. Jadi itu nggak usah baper. Kalau mau baper sama Allah aja. Jadi kalau kayak kemarin sempat juga ada orang ngomong gini gitu segala macam. Tak perlu, nggak penting. Kita bapernya sama Allah aja. Insya Allah dengan baper sama Allah itu kita malah jadi lebih nyaman. Gimana baper sama Allah? Ketika kita selesai sholat, ada banyak doa-doa yang mustajab. Dari azan ke iqomah, ya kan? Ngapain lu arok abis azan, lu malah main handphone gitu loh. Gunakan ini kan doa yang mustajab. Ya udah, ayo pergunakan waktu itu untuk banyak berdoa gitu loh. Terus juga ba'da asar di hari Jumat. Ya, ini satu doa yang sangat mustajab. Banyak sekali, dan terutama itu tadi buat teman-teman Jonah Becker yang masih punya kedua orang tua, muliakan mereka. Nggak usah cita-cita lu nggak usah tinggi-tinggi deh, pengen berangkatin emak bapak nih umroh nih. Ya, kalau punya duit silakan. Ya kan? Kalau nggak punya duit berbakti saja. Ya, kalau perlu cuciin kakinya ibu. Karena ini 2 kuncian yang tiket to ride di jannah. Ya, tiket to ride ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Muliakan dia. Karena semua orang tua pikirannya sama. Anak saya yang besar juga sudah menikah. Semua orang tua pikirannya sama bahwa kepingin. Nggak ada orang tua yang berapa gaji lu? Mau minta bagian dari lu. Dan itu saya merasakan itu. Saya tidak pernah meminta. Anak saya yang besar malah pramugari ya di Garuda. Saya tidak pernah minta gajinya dia segala macam. Jadi buat teman-teman Jonah Becker, bagaimana mempertahankan istiqomah memang cukup berat. Kuncinya cuma satu. Today is last day. Ingat mati. Today is last day. Dan deketin ya untuk tetap coba. Jadi kalau ada beberapa teman, Jod, gue pengen dong hijrah kayak lu nih. Tahu nggak apa yang Jody lontarkan pertanyaan ke yang mau hijrah? Yang pertama adalah, lu siap miskin nggak? Karena biasanya ketika mulai berubah untuk tepat waktu 5 waktu berjamaah, biasanya yang dihajar adalah ekonomi dulu. Gitu. Pertama yang dihajar adalah itu. Terus yang kedua,
kalau mau bagaimana untuk merubah habit ya, coba 40 hari. 40 hari itu tepat waktu, 5 waktu berjamaah untuk laki-laki ya, untuk laki-laki berjamaah. Tepat waktu 5 waktu berjamaah selama 40 hari tanpa absen. Kalau di hari ke 32 bolong ya, ulang lagi. Itu Bang yang susah. Ya, bisa. Makanya Berat. tadi Jody pernah bilang kan, Iya. ayo kapan lagi lu siksa diri lu? Iya. Kan siksa untuk kebaikan. Iya. Ini mana ya? Chef. Ini bisa dipotong dulu? Oh, iya. Mie Aceh. Ya, mie Aceh. Iya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang paling penting adalah itu tadi. Bagaimana menciptakan keteguhan hati itu tadi. Oke, siap. Bang Jody. Iya. Harus nggak, Pak? Jadi ngomongin emak. Hah? Harus nggak, Pak? Ngomongin emak. Iya. Karena ya kalau masih punya emak, ayo silakan. Gitu aja Bang. Terima kasih banyak waktunya. Halo. Semoga bisa ngeluarin. Sebenarnya belum siap miskin sih Bang. Ya. Karena memang nggak ada yang siap untuk masalah ekonomi itu. Tapi kembali lagi kalau memang yakin bahwa Allah akan mengurus, Allah akan memberi. Aduh, nantilah kalau memang ada sesinya, kita bisa ngobrol sama teman-teman zona biker ya. Banyak banget keuntungan yang didapat. Banyak banget. Ntar lah kita ajak teman-teman komunitas lah. Silakan, insya Allah. Di sini lah. Iya, insya Allah ya. Jadi contoh dikit ya. Iya. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, bawa mobil. Gue dikasih mobil. Gitu aja? Dikasih mobil, mending kalau mobilnya doang. Faktur, BPKB, semua sampai macam-macam deh. Semua beres. Iya. Adalah enak pun. Ya itu dia tadi umroh dibawa. 2018 sama Edwin bareng umroh. Bang, belum nanya Bang Edwin. Melihat perubahan ini, terus Bang Edwin mulai diajak atau melihat perubahan ini, gimana Bang?